Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Allah tidak menyukai keterserahan dari perkataan kecuali siapa yang dia didolimi adalah Allah. Jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya, kalian memaafkan dari keburukan, maka sesungguhnya Allah Dia adalah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Sungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah, para Rasulnya, mereka menginginkan sekiranya mereka memisahkan di antara Allah, para Rasulnya, dan mereka berkata, kami beriman pada sebagian, kami pada sebagian yang lain. Mereka menginginkan sekiranya mereka menjadi di antara demikian itu jalan mereka itu orang-orang yang kafir yang sebenarnya. Kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang Mereka beriman pada Allah, para Rasulnya. Jika tidak memisahkan di antara seorang pun dari mereka, itu Dia akan berikan pada mereka pahala-pahala mereka adalah Allah lagi Maha Penyayang. Ahli kitab meminta pada engkau kiranya pada sebuah kitab dari langit. Mereka telah meminta pada Nabi Musa yang lebih besar dari demikian itu. Mereka berkata, perlihatkanlah pada kami Allah secara maka menyambar petir itu kedoliman mereka. Kemudian mereka menjadikan sesembahan anak sapi itu. Telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, maka kami maafkan. Dari demikian itu, dan kami berikan pada Nabi Musa kekuasaan yang nyata. Kami angkat di atas mereka bukit Tur, perjanjian mereka. Kami bagi mereka, suklah kalian ke pintu gerbang itu sambil bersujud.
Kami Dan berfirman bagi mereka, janganlah kalian yang melampaui batas di hari Sabtu, dan dan kami mengambil dari mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. yang kokoh. kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibna Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin tubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu Umat lahum bihi min ilmin illa wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa akhdhihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Saudara azim. Maka sebab Nah, pelanggaran mereka terhadap perjanjian mereka dan kekufuran mereka dengan ayat-ayat Allah dan pembunuhan mereka terhadap para nabi dengan tanpa kebenaran dan ucapan mereka hati kami tertutup, bahkan Allah telah mengunci atasnya sebab kekufuran mereka, maka tidaklah mereka beriman kecuali qalilan sedih illa kecuali yu'minuna mereka beriman la tidak fa maka bikufrihim dengan sebab mereka alaiha atas oba Allah mengunci bal kan pun bukanlah tutup qulubuna hati mereka
hati-hati kami wa qaulihim kami dan perkataan perkataan mereka bi ghairi haqqin dengan tanpa kebenaran al-anbiya'a karena para menabi pembunuhan mereka terhadap para nabi bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah ayat-ayat Allah kufrihim kekufuran mereka misaqahum perjanjian mereka mereka abima naqihim maka sebab maka sebab apa yang pelanggaran mereka apa yangnya dilewati maka sebab pelanggaran mereka sama-sama maka sebab maka sebab pelanggaran mereka terhadap perjanjian mereka kekufuran mereka ayat-ayat Allah dan ayat keburukan mereka terhadap para nabi dengan ucapan mereka hati-hati kami tertutup bahkan Allah mengunci sebab kita beriman kecuali sedikit. dan sebab kekufuran mereka dan ucapan mereka atas Bunda Maryam kebohongan yang besar aziman yang besar kanan bohong ala Maryam atas Bunda Maryam wa qaulihim Dan ucapan mereka wa bikufrihim dan sebab kekufuran mereka sama-sama dan sebab sebab kekufuran mereka ucapan mengucapkan Bunda atas Maryam kebohongan yang besar dan ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah tidaklah mereka membunuhnya tidaklah mereka menyalibnya akan tetapi dia diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang mereka berselisih padanya, sungguh di dalam keraguan darinya. Tidak ada bagi mereka dengannya dari pengetahuan, kecuali mengikuti prasangka. Dan tidaklah mereka membunuhnya secara yakinan secara wa ma qataluhu tidaklah mereka membunuhnya ittiba'adzon mengikuti prasangka illa kecuali min ilmin dari pengetahuan bihi dengan lahum tidak ada bagi mereka darinya lafi syakin sungguh dalam keraguan bihi tidak salafu mereka berselisih alladzina orang dan sesungguhnya lahum bagi syubbiha dia diserupakan walakin akan tetapi wama sholabuhu tidaklah mereka menyalibnya wama qataluhu tidaklah mereka membunuhnya Rasulullah Al-Masih Isa bin Maryam Al-Masih Isa
kami telah membunuh inna sesungguhnya kami wa qaulihim ucapan mereka sama-sama Ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Masih Isa putra Maryam Rasulullah dan tidaklah mereka membunuhnya dan mereka tidaklah kami menyalibnya dia akan tetapi menyerupakan kesebagian sesungguhnya orang yang mereka berselisih di dalamnya berselisih di dalamnya dalam keraguan darinya apakah Tidaklah bagi mereka berasnya dari tidaklah mereka membunuhnya dengan secara ilmu yakin kecuali bahkan Allah telah mengangkatnya kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Hakiman Maha Azizan Maha dan Perkasa Allah dan adalah Allah Allah adalah kepadanya Fa'ahullah Allah telah Allah mengangkatnya bahkan sama-sama dan Allah telah mengangkatnya kepadanya Allah dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan tidaklah dari ahli kitab itu kecuali dia benar-benar akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Pada hari kiamat dia akan menjadi saksi atas mereka. Syahidan saksi atas yakunu dia akan menjadi yaumal qiyamah Pada hari kiamat qabla mautihi sebelum kematiannya dengannya layu minanna sungguh dia benar-benar akan beriman ila kecuali ahli kitab dari ahli ahli kitab wain tidaklah sama-sama dan tidaklah dari ahli ahli kitab kecuali sungguh mereka benar-benar benarnya sebelum kematiannya dan hari kiamat kiamat akan menjadi saksi atas mereka. saksi atas mereka. Jadi saksi atas mereka. Maka sebab kezaliman dari orang yang Yahudi kami harapkan orang Yahudi yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka sebab penghalangan sebab penghalang mereka yang banyak dari jalan Allah kasiron yang banyak Alhamdulillah jalan Allah bisa dihim sebab pelanggaran menghalangi mereka ilat dihalal thayyibat yang baik baik alaihim atas haramna haramkan adu mereka yang aladina orang-orang dari abidul min sebab kezaliman orang yang mereka Yahudi
atas mereka yang baik-baik dan dihalalkan bagi mereka dan pelanggaran mereka pelanggaran mereka darinya atas besar dari jalan Halangan mereka yang banyak dari jalan Allah. mereka yang banyak. Ya, maksudnya mereka banyak melakukan penghalang. Kasiron yang banyak. Ansabilillah dari jalan Allah. Wabisatihim sebab penghalangan mereka. Lahum Bagi mereka mereka dihalalkan yang baik-baik halalkan. Toyibatin yang baik-baik alaihim atas mereka alaihim atas mereka. Haramna kami haramkan. Adu mereka Yahudi Yahudi minalladina dari orang-orang sebab maka kedoliman sebab dolim dari orang mereka Yahudi dari orang-orang yang mereka Yahudi, kami mengharamkan atas mereka yang baik-baik yang dihalalkan bagi kebanyakan mereka menghalangi dari jalan Allah. Allah. Penghalang. kehilangan yang banyak dari jalan Allah. dan pengambilan mereka. Pengambilan mereka pada riba. Sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan makannya mereka pada harta-harta para manusia dengan cara yang batil. Kami sediakan bagi orang-orang kafir dari mereka itu siksa yang pedih, aliman, Yang adaban, siksa minhum, dari bin kafirin, bagi orang-orang kafir wa Kafir a'tadna kami sediakan bidzalimin. dengan batil Apa? Bil Dengan- batil, dengan cara yang batil. Anas, manusia, amwal, harta, wa aklihim, makannya mereka. Makannya, mereka memakannya mereka. Anhu, darinya. Nuhu, mereka telah dilarang. Waqad, dan sungguh ariba, riba wa akhdihim, dan pengambilan 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 mereka. Pengambilan mereka. Sama-sama dan pengambilan mereka. dan pengambilan mereka orang sungguh mereka memakannya tahap harta-harta para manusia dengan cara yang batil, dan kami dia yang kan bagi orang kafir dari yang sedih siksa yang pedih. Akan tetapi akan tapi orang-orang yang betul ya. Akan tetapi orang-orang yang mendalam di dalam dari mereka dan orang-orang yang beriman itu mereka beriman dengan apa yang turunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat orang-orang yang beriman
kafir kami kami berikan beri pada mereka pahala yang besar. besar. Mereka itu yang kami akan memberikan pada mereka pahala yang Besar. dari belakang sudah Belum. aziman ajron Pahala sanutihim kami akan memberikan pada mereka ulaika mereka wal yaumil akhir pada billahi pada Allah wal mu'minun orang-orang yang beriman wal mu'tuna zakah orang-orang yang dan menunaikan al zakat muqimina shalah orang-orang yang memberikan min qablika Dari belum unzila yang diturunkan ma dan apa yang dinaikkan ilaika kepada unzila diturun bima dengan apa yang mereka 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 yu'minuna beriman. mereka beriman wal mu'minun orang-orang yang beriman minhum dari mereka di dalam ilmi di dalam dalam ilmu ar-rasikhun orang-orang yang lakin akan tapi akan tetap mantap orang yang di dalam ilmu di antara mereka orang yang mereka beriman mereka mengimani dari apa yang diturunkan kepada engkau dan apa orang-orang yang sebelum engkau dan mendirikan sholat orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat iman Allah mereka yang akan berikan pada mereka pahala yang besar. sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita baca lagi dari awal. Maka sebab pelanggaran. Sama-sama. Maka sebab pelanggaran mereka terhadap perjanjian mereka dan mereka yang mereka ayat Allah dan pembunuhan mereka kepada Nabi yang mereka akibat kami tertekan Allah namun kekurangan mereka mereka beriman kecuali dan sebab kekurangan mereka dan ucapan mereka atas dan Maryam kebohongan yang besar dan ucapan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam tidaklah mereka membunuhnya tidaklah mereka menyalibnya akan tetapi tidak diserupakan bagi mereka dan sesungguhnya orang-orang yang mereka berselisih di dalamnya di dalam keraguan darinya apa yang bagi mereka dari pengetahuan
tidaklah bagi mereka mengikuti kecuali mengikuti hal kita mengikuti prasangka prasangka dan dan mereka secara yakin bahkan Allah mengangkat mengangkatnya dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan dari ahli kitab sungguh mereka benar-benar akan beriman dengannya sebelum kematiannya pada hari dan hari kiamat. Mereka akan menjadi saksi atas mereka. Jadi saksi atas mereka. Dari orang-orang yang mereka Yahudi haramkan atas mereka yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka penghal mereka dan sebab penghalangan mereka dari Jalan Allah dan mereka mengambil pengambilan mereka riba dan mereka pada riba dan mereka memakan makanan mereka harta-harta para manusia dengan cara yang batil. dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir Itu dari mereka yang pedih dan orang-orang yang dari mereka siksa yang dalam tetapi orang yang mendalam di dalam ilmu dan orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan dari sebelum Allah mereka mendirikan sholat orang mereka menunaikan zakat dan menunaikan zakat dan orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka itu kami akan berikan pahala yang besar. Sampun. Kita cari kata-kata yang jamak. Ayat. Kalau satu. Ayat. Ambiya. Para nabi. Kalau satu. Nabi. Ulu. Hati-hati. Kalau satu. Kolbun. Aduh. Anas. Kalau satu. Amwal. Kalau satu. Kafirin. Orang-orang kafir. Kalau satu. Perempuan. Kafirun. Rosihun. Kalau satu. Yang mendalami. Perempuan. Al-mu'minun. Orang-orang satu. mukmin. Perempuan. Yu'minuna. Apa? Yuk mana? Al-muqimina. Al-mu'minuna. Kalau satu. Orang Mu'tuna.
Mukimina. Yang Menunaikan menunaikan. Kalau satu, mukti, perempuan. mutiah. Mutiah. Sekarang apa? Sekarang Catatan penting. Sorot Anu. ya. sorof. Urutan wazan. Bab awal, fa'ala, yaf'ulu. Bab Yaf'ulu. dua, fa'ala, yaf'ilu. Bab tiga, fa'ala, yaf'alu. Bab fa'ila, yaf'alu. Bab lima, fa'ula, yaf'ulu. Bab enam, fa'ila, yaf'ulu. Ilu. Berarti urutan wazan a, u, a, i, a, i, a, u, i. A, U, A, I, A, A. I, A, U, U. A, U, A, I, A, A. I, A, U, I. Kemungkinan kesesuaian madi dan mudhari'. Kalau madinya fa'ala, kemungkinan mudhari'nya bisa fa'ala yaf'ulu. Bab berapa? 1. Bisa fa'ala yaf'ilu. Bab 2. 2. Bisa fa'ala yaf'alu. Bab 3. 3. Kalau madinya fa'ila, bisa fa'ila yaf'alu. Bab berapa? 4. 4. Bisa fa'ila yaf'ilu. Bab 6. 6. Yang tidak ada fa'ila yaf'ulu. Tidak ada. Ya. Fa'ila yaf'ulu tidak ada. Kemungkinannya IA sama II. Kalau madinya fa'ula, mudhari'nya yaf'ulu sudah pasti. Tidak ada fa'ula yaf'alu, tidak ada fa'ula yaf'ilu. Coba neliti ya. Naqdi apa artinya? Mana naqdi pelanggaran. Isim apa? Masdar. Madinya, Nakod. mudhari'nya, Yaknidu. Yakniku. Yakniku. Kodo ya kok nidu. Yaknidu. Apa Ustaz? Kodo yang lidu. naqodo Kodo yang kudu. kudu. Kodo yang kudu. 1 berarti. Oh, yang kudu. Bab berapa? Bab 1. Naqodo yang kudu. Bab 1. Aku. Langgarlah. Tingkat. Ungkut. Hah? Ungkut. Jangan langgar. Natangkut. Orang melanggar. Ungkit. Nakit. Yang Nakit. dilanggar. Nakut. Ungkut. Pelanggaran nakodon. Sama-sama nakodo. Kodo yang kudu nakodon wa mangkodon. Wa nakidon wa dakan mangkudon. Ungkut latangkut mangkodon. Mangkodon. Ungkut latangkut mangkodon. Ufri apa artinya? Mana ada? Isim apa? Ukri mana ya? Ukri. Betul. Madinya. Mudhari'nya. Nanti berapa? 1. Kafirlah. Jangan kafir. Jangan kafir. Dikafiri. Kekufuran. Kufron. Sama. Kafaro. Kafaro yakfuru kufran wa makfaron. Kafirun wa daka makfurun.
Ukfur la takfur makfarun makfarun ukfur la takfur makfarun Kotli apa artinya? Isim apa? Madinya, mudoreknya, yaktulu beberapa, bunuhlah, tangan, pembunuh, kotil, yang dibunuh, pembunuhan, sama-sama. Kotala yaktulu kotalan, kotilun, tulat taktul maktalun, talun, uktul la taktul maktalun, hulfun, hati-hati tutup, isim apa? tertutup Masdar madinya, Wali mudoreknya, yahluku, bab 1, tutuplah, ungluk yang menutup, golib yang di, hulfun, gulfun sama-sama, walafa. Lafa yaulufu kulfan wa maulafa. La tauluf. Oba'a apa? Telah. apa sih? Apa? Ikil apa? Mudoreknya. Ya, berapa? Ya berapa? Yat yat 3. berapa 3? Jangan orang mengunci yang dikunci. Penguncian tobaan. Sama-sama. Toba ayat ba'u tobaan wa matka. Itba diteliti sendiri. Itu dulu ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua. Kita pahami. Ini menerangkan tentang terlaknatnya orang-orang Yahudi, gitu ya. Mereka kelompok masyarakat yang dilaknat oleh Allah. Lah kenapa? Ini alasannya. Pertama, sebab pelanggaran mereka terhadap perjanjian mereka. Gitu. Jadi dijanji apa? Janji mentauhidkan Allah, terutama janji kalau Nabi terakhir sudah datang, mereka akan imani, akan bantu perjuangannya, tapi mereka langgar. Yang kedua, kenapa mereka dilaknat? Kekufuran mereka pada ayat-ayat Allah. Mereka sudah tahu Taurat, Injil, Zabur, bahkan Al-Quran itu dari Allah, tapi mereka kufuri, mereka tentang. Apalagi pembunuhan mereka terhadap para nabi. Jadi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel selalu berupaya mereka bunuh, kecuali nabinya punya kekuasaan, tidak berani. Ya, Nabi Daud tidak berani, Nabi Sulaiman tidak berani, Nabi Musa tidak berani, tapi kalau nabinya orang biasa, mereka berupaya untuk dibunuh. Terus apalagi ucapan mereka, hati-hati kami tertutup, itu juga gara-gara ucapan itu mereka dilaknat. Jadi mereka itu kalau didakwai sama nabi mereka bilang apa? Wahai nabi, percuma kamu ngomong banyak-banyak, ngomong panjang lebar, tidak akan masuk ke hatiku karena hatiku itu sudah tertutup. Makanya daripada kamu sia-sia, kamu diam saja, tidak usah ngomong. Itu mereka bilang begitu juga gara-gara mereka dilaknat. Terus akhirnya mereka ditutup hatinya oleh Allah. Jadi bentuk laknatnya apa?
mereka ditutup hatinya oleh Allah sehingga tidak bisa menangkap kebenaran. Terus apalagi sebab apalagi mereka dilaknat adalah sebab kekufuran mereka. Kufur itu apa? Mengingkari kebenaran. Tidak mau mengambil jalan keimanan, malah mengambil jalan kekufuran kepada ajaran yang sebetulnya sudah mereka ketahui. Dan mereka dilaknat juga gara-gara ucapan mereka. Apa? Atas Bunda Maryam kebohongan yang besar. Apa? Mereka menuduh katanya Bunda Maryam itu berzina dengan Yusuf si tukang kayu, maka punya anak Nabi Isa. Ya, gara-gara ucapan itu juga mereka dilaknat. Makanya istilahnya buhtan. Buhtan itu beda dengan kadiban. Ya, kadiban itu bohong biasa. Buhtan itu bohong besar. Sampai membuat orang itu tertegun, gitu ya. Tertegun, ketenggangan. Kok bisa ya orang begitu sucinya, begitu mulianya dituduh berzina, gitu ya. Jadi istilahnya buhtan, bukan kadiban. Saking besarnya kebohongan. Terus mereka juga dilaknat oleh Allah juga karena ucapan mereka, gitu ya. Jadi dengan bangganya mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Mereka mengatakan Rasul Allah itu bukan mengakui kalau Nabi Isa itu Rasul Allah, gitu ya. Tapi sebagai bentuk apa? Allah atau kesombongan. Itu loh Rasul Allah sudah saya bunuh, gitu ya. Jadi gitu. Tapi dibantah oleh Allah pernyataan mereka yang ini dibantah. Padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi dia diserupakan bagi mereka. Jadi Nabi Isa itu diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa, gitu ya. Artinya ada orang lain wajahnya diserupakan persis Nabi Isa, lah orang itulah yang mereka bunuh. Gitu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa, sungguh mereka dalam keraguan tentangnya. Ya, berselisih tentang siapa Nabi Isa sebenarnya, termasuk berselisih tentang pembunuhan Nabi Isa. Mereka itu dalam keraguan. Mereka tidak punya ilmu tentangnya. Mereka itu hanya ikut dugaan-dugaan saja, prasangka. Mereka tidak membunuhnya secara yakin. Gitu ya. Jadi mereka tidak yakin juga sebetulnya kalau betul-betul mereka sudah membunuh Nabi Isa. Kenapa mereka tidak yakin? Dugaan kenapa? Yang pertama, di zaman itu memang banyak orang yang ngejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh. Tapi zaman itu kan belum ada surat kabar ya, belum ada koran, belum ada majalah, belum ada TV. Memang Nabi Isa itu namanya terkenal, banyak yang tahu. Tetapi wajahnya yang seperti apa, gitu ya. Itu banyak juga yang nggak tahu lah. Yang bunuh itu jangan-jangan yang kita bunuh itu bukan Isa, gitu ya. Tuh, yang pertama mereka tidak yakin. Yang kedua mereka tidak yakin karena apa? Karena posisi Nabi Isa ketika dibunuh itu posisinya di dalam rumah. Rumahnya sudah mereka kepung, terus waktu itu bersama 12 orang-orang Hawariyun, gitu ya. Orang tua muridnya Nabi Isa. Nah, ternyata muridnya Nabi Isa itu kurang satu ya. Jadi cuma 12. Cuma berapa? 11. Nah, kalau memang yang kita bunuh itu Isa, kenapa orang Hawariyun kok kurang satu? Padahal kemana-mana mereka itu tidak pernah pencar-pencarnya. Mana-mana bareng menyertai Nabi Isa. Kenapa orang Hawariyun kok tinggal 11? Jangan-jangan yang kita bunuh salah satu dari mereka, gitu ya. Yaitu mereka tidak yakinnya yang kedua seperti itu. Yang ketiga, mereka tidak yakin karena apa namanya? Karena memang yang mereka bunuh itu wajahnya itu persis Nabi Isa yang mereka kenal, gitu ya. Bagi yang mengenal. Tetapi badannya itu tidak sekurus Nabi Isa, ya. Karena Nabi itu orangnya yang sangat kurus karena jarang makan. Kadang makan, kadang tidak makan. Gitu ya, ahli puasa, ahli tirakat, gitu ya. Atau memang tidak ada yang dimakan. Jadi kurus, tapi yang dibunuh itu agak gemuk sedikit. Hingga mereka tidak yakin. Makanya mereka itu sebenarnya ragu-ragu, mereka cuma mengikuti dugaan saja, mereka tidak membunuhnya secara yakin. Terus memang bagaimana? Ya memang mereka tidak membunuh Nabi Isa. Ya, tadi ada orang yang diserupakan. Lalu Nabi Isa kemana? Bahkan Allah angkat dia kepadanya, diangkat oleh Allah ke
langit diselamatkan, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya kalau ada kabar begitu ya kalian jangan mempertanyakan. Masa orang diangkat ke langit lah, Allah Maha Perkasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Lalu kenapa Allah membuat keputusan seperti itu? Ya, yang jelas setiap keputusan Allah itu sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Berarti menurut Allah begitulah cara penyelamatan Nabi Isa yang paling bijaksana karena beliau itu memang ditakdirkan seorang nabi yang punya umur panjang ya, tidak mati nanti akan turun menjelang hari kiamat gitu. Terus dan tidaklah dari ahli kitab itu, maksudnya apa? Setiap ahli kitab itu pasti akan beriman padanya sebelum kematiannya. Ini ada dua pendapat ya. Ahli kitab itu pasti beriman padanya. Pada siapa? Pada Nabi Isa. Sebelum kematiannya. Kematian siapa? Nah, ini ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama, qabla mautihi itu sebelum kematiannya ahli kitab. Paham ya? Jadi tidaklah seorang ahli kitab kecuali sebelum mati pasti dia akan iman padanya. Pas nazaknya, gitu ya. Yang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa anak zina, ketika menjelang ajal dia akan mengakui beliau bukan anak zina, beliau hamba Allah dan Rasul Allah. Tapi sudah terlambat. Orang Nasrani yang menganggap Tuhan, anak Tuhan, Jilman dan Tuhan, menjelang ajal mereka akan mengatakan bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah dan Rasul Allah. Tuh, kan ya. Jadi sebelum mati mesti Allah tampakkan seperti itu. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua mautihi, nya bukan kembali ke ahli kitab, tapi kembali ke Nabi Isa. Jadi tidaklah ahli kitab kecuali iman sama Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa. Paham ya? Jadi ini dijadikan hujah nanti Nabi Isa akan turun menjelang hari kiamat dan setelah itu ketika Nabi turun itu beliau berhasil mengislamkan, mengimankan semua orang Nasrani, semua orang Yahudi. Cuma masalahnya nanti setelah beliau wafat balik lagi ya. Ya, tapi sebelum beliau wafat semua akan menjadi orang beriman. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi yang memberatkan mereka. Ya, jadi yang mereka menyembah Nabi Isa itu atau menganggap Nabi Isa anak zina, nanti Nabi Isa akan dimintai langsung oleh Allah memberi kesaksian atas kedoliman mereka. Terus apa hukuman yang Allah timpakan kepada orang Yahudi yang suka berbuat dolim itu? Sebab kezaliman orang-orang Yahudi itu kami haramkan kepada mereka yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dan sebab penghalangan mereka yang banyak dari jalan Allah. Jadi kezalimannya apa? Ini dibalik aja ya. Sebab kezaliman orang Yahudi dan sebab penghalangan, sebab perbuatan mereka yang banyak menghalangi orang dari jalan Allah, maka hukumannya apa? Kami haramkan kepada mereka yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka. Gitu ya. Jadi syariat bagi Bani Israel itu tidak sekedar syariat, tapi sekaligus sebagai hukuman. Ya. Sehingga banyak perkara-perkara yang sebetulnya baik, yang tidak haram, tapi Allah haramkan untuk mereka sebagai hukuman. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan kezaliman. Beda syariatnya umat Nabi Muhammad ya, semua yang halal itu baik, semua yang haram itu buruk. Tapi mereka banyak yang mestinya halal diharamkan sebagai hukuman gara-gara mereka banyak berbuat dolim. Makanya dulu ada pelajaran orang yang banyak berbuat dolim, maka perkara-perkara yang sebetulnya halal Allah bisa haramkan padanya. Gitu ya. Misalnya dikasih apa? Berbagai penyakit sehingga penyakit dengan penyakit itu perkara-perkara yang mestinya halal menjadi pantangan gitu ya. Akhirnya tidak berani makan. Itu kalau ditelusuri mesti ya ngaku saja ada kedoliman ya. Akhirnya jadi penyakit, gara-gara penyakit akhirnya yang halal itu jadi pantangan gitu ya. Orang yang suka stres, mikir itu bisa sakit mah gitu ya.
Nah, stres mikir itu kan dolim. Berarti tidak terima dengan keputusan Allah. Kan gitu ya. Tidak terima, dipikir, tertekan. Itu akhirnya jadi ma. Akhirnya jeruk yang mestinya halal itu tidak berani makan. Begitu makan jeruk langsung itu namanya. Terus apa lagi? Mereka dilaknat oleh Allah sebab apa? Sebab pengambilan mereka terhadap riba. Ini ya. Yang pertama suka makan riba itu mereka. Padahal mereka telah dilarang untuk riba itu. Tapi tetap mereka lakukan. Apalagi pemakanan mereka terhadap harta manusia dengan cara yang batil. Mereka suka makan harta-harta semua dengan cara yang batil. Itu juga perilaku buruk yang menyebabkan mereka dilaknat. Kami sediakan bagi orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Jadi di dunia banyak mendapatkan keburukan, di akhirat masuk ini. Itulah mayoritas orang-orang Bani Israel keadaannya seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Itu. Tapi kebanyakan orang-orang Bani Israel yang begitu itu yang bagaimana orang-orang Bani Israel yang ilmunya dangkal. Dangkal tentang Taurat, dangkal tentang Injil, dangkal, tidak ngerti tentang agama mereka. Artinya mereka mempunyai kehidupan yang seperti itu gara-gara dangkal, gara-gara mementingkan ilmu dunia, ya, sehingga mereka tidak mengkaji agama mereka. Akhirnya mereka mengalami keadaan seperti itu. Tetapi orang-orang yang mendalam di dalam ilmu di antara mereka, maksudnya, tetapi orang-orang Bani Israel yang ilmunya dalam, gitu ya, pemahaman Tauratnya dalam, pemahaman agamanya dalam, gitu ya. Dan orang-orang yang beriman, itu kalangan orang mukmin, mereka itu iman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, Al-Quran, iman kepada kitab sebelum engkau, Taurat, Injil, Zabur, mendirikan sholat, menunaikan zakat, iman pada Allah hari akhir, mereka itu akan kami berikan pada mereka pahala yang besar. Gitu ya. Jadi Bani Israel itu ternyata dari kebanyakan mereka yang sesat, ada sedikit mereka itu yang tidak seperti itu. Yang dasar siapa? Orang-orang yang ilmunya dalam. Paham ya? Pemahaman agamanya dalam. Tidak dangkal. Paham ya? Berarti kita contoh. Ya. Sekarang kan pun begitu. Banyak ajaran sesat. Ya. Itu berarti nanti banyak yang terpengaruh dengan yang satu. Siapa yang tidak terpengaruh? Ya orang-orang yang pemahaman agamanya dalam. Makanya orang yang tidak mendalami agamanya di zaman seperti ini banyak pengaruh, banyak ajaran yang tidak jelas sumbernya. Berarti orang itu sembrono, nekat ya. Berarti seakan-akan siap-siap hidup dalam kesesatan. Bagaimana dia berani nekat tidak memahami agamanya, padahal ajaran kesesatan itu bertebaran, berkeliaran di mana-mana. Itu suatu tindakan nekat. Ya kalau tidak ketemu, kalau ketemu gimana? Kalau dia ikut terus mati sul khotimah bagaimana? Sementara dia karena pengikut ajaran sesat kan merasa benar, ya dikira benar, keyakinan itu dibawa mati, tahu-tahu begitu dia mati tahu sesatnya di sana, mau kembali ke dunia tidak bisa. Naudzubillah min. Kita jangan sampai dangkal di dalam pemahaman agama kita kalau kita tidak ingin sesat mengambil pelajaran terhadap apa yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ada Pak Ustadz. Oke, monggo. Kalau boikot bagi produk-produk Yahudi itu atau itu memang dicontohkan oleh Allah nih? Boikot Terhadap produk-produk Yahudi. Sekarang sedang kita alami itu kan ada pemboikotan produk-produk Yahudi itu. Tidak mengkonsumsi produk-produk Yahudi. ya, ya itu pakai hati saja, pakai hati, itu ya. Kalau secara syar'i, ya tidak ada juga. Kan boleh berapa muamalah dengan orang-orang itu menggunakan hati, jadi pendekatan hati, tidak tega bagaimana gitu ya, bahwa saudaranya didolimi di sana supaya dalam upaya menekan ya, memberi tekanan, meminimalkan
perbuatan dolim yang mereka lakukan. Nah, kalau secara syar'i memang ada perintah melindungi orang Islam, itu diwajibkan melindungi orang-orang yang lemah, yang tertindas. Apalagi yang tertindas itu saudara mereka sendiri, gitu ya. Dulu ya ada ayat ya, itu ayat apa? Jadi itu memang perintah. Nah, kalau boikot itu bisa punya dampak seperti itu, ya punya landasan syar'inya. Bisa memang punya apa? Punya manfaat seperti itu ya. Artinya memberi punya fungsi seperti itu. Berarti apa dasarnya perintah tentang apa? Untuk melindungi, membela orang-orang yang tertindas. Itu, apalagi yang tertindas itu saudaranya. Jadi gitu. Kalau boikotnya sendiri ya enggak boikotnya, tapi di dalam pemboikotan itu ada upaya untuk melindungi. Memang betul ya, dengan boikot itu penindasan mereka melemah, betul ya? Belum berpengaruh. Enggak ada. Berpengaruh. Oh gitu. Proses yang diharapkan diperhatikan. Oh. Tapi enggak berpengaruh ya ternyata. Mungkin kurang apa? Kurang apa namanya itu? Bisa juga pernah ini Ustaz McDonald. McDonald itu pernah pokoknya ada gerakan untuk tidak mengonsumsi atau membeli di yang itu gerai-gerai yang Amerika gitu ya. Kemudian ada gerakan, ada ini juga konter gitu dari McDonald ya memberikan bantuan kepada Palestina. Jadi karena mungkin takut ya saat ada protes begitu, apalagi di Indonesia yang mayoritas Muslim. McDonald itu miliknya Yahudi. Ya. Miliknya Yahudi terus bantu Palestina. Apa? Iya, membantu persenjataan yang menyerang Palestina. Itu. Bulat ya akhirnya ya. Ya jadi ada, kalau dijadikan dasar ya dasar ada dampaknya itu karena perintah melindungi orang yang tertindas. Itu apa? Ada itu malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin. Maka mengapa kamu tidak mau berperang dengan Allah demi membela orang-orang yang tertindas? Itu. Boikotnya dalam rangka membela orang-orang yang tertindas. Iya, tertindas. Apalagi yang tertindas itu tuqatiluna fi sabilillah terus wal mustad'afin ya. Berjihad di jalan Allah demi membela agama Allah dan membela orang-orang yang tertindas. Jadi dua-duanya yang keempat. Ya gitu. Ada yang lain? Tanya Ustaz, berarti yang membunuh Nabi Isa itu orang-orang Yahudi. Ya. Orang Israel. Ya Israel ya Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi yang merasa tersaingi sama kesohoran Nabi Isa. Terus kalau yang Nasrani itu, yang umat Nasrani berarti setelah itu, ya. Setelah Nabi Isa wafat. Setelah Nabi Isa wafat, terus terbentuk ada umat Nasrani itu ya. Ya. Jadi sebetulnya sejak Nabi Isa hidup, jadi mereka itu pengikutnya Nabi Isa itu loh. Pengikutnya Nabi itu memang mereka menamakan kelompok mereka itu orang-orang Nasrani. Makanya kalau di Quran orang Nasrani di zaman itu Allah bukan sebut orang-orang Nasrani, tapi alladzina qalu inna nasoro. Ya, orang-orang yang mengatakan kami itu orang Nasrani. Itu pengakuan mereka. Jadi mereka itu suka menamakan diri sebagai orang Nasrani.
Ya, kenapa? Karena mengimani seorang Rasul yang dibesarkan di desa Nasoroh, Nasaret, gitu ya. Maka mereka orang-orang Nasrani. Allah katakan gitu, orang yang mengatakan kami orang Nasrani. Tapi dalam pandangan Allah yang Muslim, mukmin. Penting itu ya. Karena Tuhannya Allah, kitabnya Injil, nabinya Nabi Isa, gitu ya. Tapi mereka menamakan kelompok mereka itu orang Nasrani, gitu ya. Lah terus dulu musuhan orang Nasrani sama orang Yahudi itu karena kan agamanya bertolak belakang. Karena orang Yahudi terlalu merendahkan Nabi Isa, dianggap anak zina. Mereka musuhan. Kadang Nasrani menang, kadang Yahudi menang, gitu ya. Lah terus ketika satu saat ada orang Yahudi, tidak tahu itu Paulus atau siapa, ada yang bilang Paulus. Orang Yahudi mengatakan percuma kita perangi mereka. Orang Yahudi kan sudah tahu kebenaran. Nanti kalau mereka mati, mereka masuk surga. Kalau kita mati, kita masuk neraka. Daripada kita perangi, kita sesatkan saja mereka, biar sama-sama masuk neraka. Akhirnya ada seorang tokoh pendeta Yahudi yang terkenal, pura-pura masuk Nasrani. Terus selama 3 tahun di dalam gereja, tidak keluar-keluar mendalami Injil. Terus keluar menyebarkan ajaran yang aneh-aneh itu, yang menuhankan Nabi Isa, yang menuhankan Bunda Maryam, yang mengatakan Nabi Isa jelma itu. Ternyata Nasrani ini yang perkembangannya pesat, yang dibawa Yahudi pesat. Yang Nasrani yang murni tadi itu semakin terdidik ya. Terus begitu Nabi Muhammad datang, Nasrani yang murni itu langsung berbondong-bondong mengimani beliau. Yang tersisa ya Nasrani yang sesat, yang buatan orang Yahudi tadi. Ya, makanya kan orang Nasrani disebut sesat karena mereka itu sebenarnya korban penyesatan yang dilakukan oleh orang. Kalau Nasrani yang murni, yang lurus itu ya begitu Nabi Muhammad datang langsung dapat mereka iman. Orang Syria, orang mana? Orang Ethiopia, Raja Najasyi, gitu ya, pendeta-pendeta kan ribuan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu Nasrani yang lurus. Yang menyembah Nabi Isa, yang macam-macam itu adalah Nasrani yang dibuat oleh orang Yahudi. Ada yang mengatakan tuh Paulus ya. Paulus kan banyak mengajarkan yang beda dengan ajaran Injil. Tapi itulah yang berkembang sampai sekarang. Ya, katanya kalau tidak neraka pun dilakukan. Iya, saking sombongnya. Ya, Pak? Iblis. Iya, sama. Dari Yahudi seakan-akan iblisnya manusia. Itu dalam bentuk manusia. Mereka upaya kan membuat kekacauan, penyesatan, dan mereka sudah tahu kebenaran. Gitu. Iya, tahu kebenaran. Beriman kan? Ya. Nah, di situ. Ya. Tapi sombong. Ya, termasuk mereka kan iman sama malaikat, tapi benci malaikat Jibril kan itu. Iblis memang seperti iblis. Katanya dunia memang seakan-akan dibuat oleh Allah membuat ramainya dunia. Mungkin kalau tidak ada mereka dunia itu sepi. Jadi terlalu sepi, akhirnya nanti orang itu jadi bingung ini dunia apa surga. Ya enggak begitu, akhirnya ada mereka. Seakan-akan sudah diskenario oleh Allah. Lah bukti skenario Allah itu bagaimana? Allah muliakan dulu, diangkat dulu, kasih kenikmatan yang luar biasa. Mereka merasa tinggi, merasa mulia, dan bangsa yang sangat mereka rendahkan itu bangsa Arab. Ya, ternyata dari bangsa yang sangat mereka rendahkan muncul seorang nabi. Nah, mau mengakui kan gengsi mereka sudah terlanjur, akhirnya memusuhi, tahu kebenaran tapi gengsi. Itu ya. Itu ya, sama-sama. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.